Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Gimana kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih dalam lindungan Tuhan dan kita selalu sehat. Dan hari ini sebelum kita devotion, kita mau sama-sama untuk menyanyi pujian Mampirlah Dengar Doaku. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan jangan capek untuk selalu berdoa. Oke. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali pagi hari ini bisa ketemu lagi sama Miss Sandra ya. Hari ini Miss Sandra akan membawakan devotion buat kalian. Tapi sebelum Miss Sandra membawakan devotion, kita akan berdoa bersama dulu ya. Yuk lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan devotion-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan sebaik-baiknya dan melakukannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, nah hari ini Miss Sandra mau menceritakan kisah tentang seorang wanita yang ada di Alkitab. Nama wanita ini adalah Naomi. Siapa yang pernah dengar kisahnya? Oke, Miss Sandra akan memperlihatkan gambar Naomi ya. Kita lihat. Nah, ini adalah Naomi. Naomi ini dia mukanya lagi sedih ya. Kelihatan dari mukanya, matanya kayaknya sedih banget. Naomi ini sedih karena dia kehilangan keluarganya. Naomi ini memiliki 2 orang anak laki-laki dan juga suami, tetapi mereka semua sudah tidak ada, sudah meninggal. Makanya dia terlihat sedih. Karena Naomi sudah tinggal seorang diri, maka Naomi ini memutuskan bahwa dia akan kembali ke kota tempat dia dibesarkan. Tapi saat Naomi sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba datanglah seseorang. Nah, ini adalah Ruth. Ruth ini adalah menantunya dari Naomi. Nah, Ruth ini berkata kepada Naomi, "Ibu Naomi, aku akan ikut denganmu dan aku akan menjadi keluargamu." Wow, senang sekali ya Naomi ini. Nah, Tuhan sangat baik kepada Naomi karena Tuhan sudah mengirimkan seorang keluarga buat Ibu Naomi ini untuk bersama dan juga membantu Ibu Naomi ini. Nah, setelah Naomi dan Ruth ini berjalan untuk menuju kota tempat dibesarkannya Ibu Naomi, mereka sampai dan akhirnya mereka sangat lapar setelah lelah di perjalanan. Tapi mereka bingung mau makan apa karena mereka tidak punya uang anak-anak. Nah, saat berpikir seperti itu, tiba-tiba Ruth memutuskan untuk mencari makanan, ya. Nah, kebetulan di dekat rumah mereka ada ladang. Ladang ini adalah kebun yang sangat besar ya anak-anak. Nah, di ladang ini terdapat banyak sekali jelai. Jelai itu adalah sejenis gandum ya. Nah, ladang ini dimiliki oleh seorang laki-laki yang namanya adalah Boas. Nah, biasanya kalau di ladang ini banyak sekali pekerja yang mengambil jelai-jelai. Karena sangat besar ya, maka mereka harus bekerja dengan sangat cepat. Nah, saat mereka bekerja, biasanya ada jelai-jelai yang terjatuh. Nah, saat Ruth melihat butir-butir jelai yang terjatuh itu, dia berpikir, wah, aku bisa mengambil jelai-jelai yang terjatuh untuk makanan untuk Ibu Naomi. Maka Ruth memungut jelai-jelai yang terjatuh untuk dikumpulkan ya anak-anak. Nah, tapi saat mengumpulkan jelai, Boas ini melihat Ruth. Dan Boas ini mengetahui bahwa Ruth dan Naomi adalah keluarga jauhnya. Maka Boas ingin membantunya dan memastikan kalau Ruth ini memetik banyak jelai dari kebunnya, mendapatkan banyak sekali jelai. Baik sekali ya Bapak Boas ini, dia menolong keluarganya. Nah, begitu Ruth sampai di rumah, nah Ibu Naomi sangat kaget karena Ruth bisa membawa banyak sekali jelai untuk dimakan. Ya, kira-kira apa yang mereka lakukan saat mereka mendapatkan makanan tersebut? Ya, betul sekali anak-anak. Ibu Ruth dan juga Ibu Naomi dan Ruth berkata, "Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami makanan lewat keluarga kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami dan menolong kami." Ya, anak-anak, jadi keluarga itu
harus saling menolong. Nah, dan kita juga harus mengucap syukur untuk semua kasih kebaikan Tuhan. Salah satunya mengucap syukur untuk keluarga. Ada ayat hafalannya anak-anak. Nih ayat hafalannya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, di sini katanya begini, firmannya begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kita harus mengucap syukur untuk segala hal yang ada di hidup kita. Salah satunya untuk keluarga yang telah Tuhan berikan. Dan kita bisa saling membantu, saling menolong di dalam keluarga ya anak-anak. Oke, devotion hari ini cukup sampai di sini. Sekarang Miss Sandra akan menutup devotion kita dengan doa. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang selalu mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Mengucap syukur untuk keluarga kami, mengucap syukur untuk semua berkat yang Kau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami akan belajar, sertai kami Tuhan dari awal hingga akhir pelajaran Tuhan, agar segalanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di devotion selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.